Hai para pejuang JLPT, konnichiwa, o genki desu ka? Aku berharap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada dan selalu semangat untuk tetap belajar bahasa Jepang. Bagi kalian yang baru berkunjung ke channel aku, silahkan bergabung dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tetap mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru aku. Selain itu, aku juga menyarankan kalian untuk mengecek video sebelumnya, yaitu part 1 dan part 2 yang merupakan bagian dari seri tata bahasa JLPTN 4 ini. Dan jika kalian menyukai video-video yang aku buat, jangan lupa klik like, serta share video ini ke teman-teman kalian lainnya. Di video part ketiga ini, aku akan membahas 9 pola kalimat yang tentunya akan sangat berguna bagi kalian untuk menghadapi JLPT nanti. Adapun pola kalimat yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kadoka, yang kedua, ka, yang ketiga, soda, yang keempat, node, yang kelima, noni, yang keenam, teshimau, yang ketujuh, temiru, yang kedelapan, yasui atau nikui, yang kesembilan, ga suru. Nah, gimana minasa? Apakah kalian udah nggak sabar untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan pola kalimat tersebut? Oke, langsung aja kita masuk ke pola kalimat yang pertama. Kadoka, artinya apakah, yang digunakan saat tidak ada kata tanya. Fungsinya digunakan untuk menyampaikan apakah sesuatu benar atau tidak dalam bentuk pernyataan tidak langsung, tanpa menggunakan kata tanya seperti itsu, doko, nani, ataupun dare. Rumusnya adalah kata benda atau kata kerja atau ikeyoshi, kata sifat i, nakeyoshi atau kata sifat na, dalam bentuk biasa ditambah dengan kadoka. Untuk nakeyoshi, bentuk da tidak digunakan. Contoh kalimatnya, kore wa hajimete tsukutta ryori desu. Oishii ka douka jishin ga arimasen. Ini pertama kali saya membuat masakan ini, saya tidak yakin apakah enak atau tidak. Pola ini menunjukkan ketidakpastian terhadap fakta apakah enak atau tidak. Minasang, hal yang perlu minasang ingat adalah jangan memakai da untuk nakeyoshi. Jadi kata sifat na langsung ditambahkan dengan kadoka tanpa ditambahkan da. Yang kedua, gunakan ini kadoka ketika tidak ada kata tanya dalam kalimat. Pola selanjutnya adalah nani-nani ka, yang artinya apakah, digunakan untuk menyampaikan kalimat tidak langsung yang mengandung kata tanya seperti nani, apa, itsu, kapan, doko, di mana, dan sebagainya. Rumusnya adalah kata benda atau kata kerja atau kata sifat i atau kata sifat na dalam bentuk biasa ditambahkan dengan ka. Seperti rumus sebelumnya, kata sifat na juga tidak memakai da, namun langsung ditambahkan dengan ka. Kita lihat contoh kalimatnya. Panda wa nani o taberu ka shiteimasu ka? Apakah kamu tahu panda makan apa? Minasang, kita dapat melihat dari kalimat ini bahwa penggunaan pola ka ini diiringi dengan kata tanya. Di sini kata tanya yang digunakan adalah nani. Nah, kalimat ini sebenarnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah anak kalimat, yang kedua adalah kalimat utama. Jadi, fungsi pola ka di sini adalah untuk mengubah pertanyaan langsung, yaitu apa yang dimakan panda, menjadi pertanyaan yang tidak langsung. Sehingga kalimat ini dapat digabungkan menjadi apa yang panda makan dan apakah kamu tahu, menjadi apakah kamu tahu panda makan apa? Minasang, kokomade dou desu ka? Wakarimashita ka? Hai, kita lanjutkan ke pola kalimat berikutnya. Soda, artinya kata orang atau menurut info. Fungsinya adalah untuk menyampaikan informasi yang diperoleh dari orang lain, televisi, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Minasang dapat melihat bahwa di sini ada 4 rumus untuk
menggunakan pola nani-nani soda ini. Yang pertama adalah kata benda ditambahkan dengan da, kemudian soda. Yang kedua, kata sifat na ditambahkan dengan da ditambah soda. Sedangkan untuk kata sifat i, ia langsung ditambahkan dengan soda. Dan kalau untuk kata kerja bentuk biasa, baik itu bentuk kamus ataupun bentuk lampau, kita langsung menambahkan soda. Contoh kalimatnya adalah, Rin-san wa kodomo no koro sakka no senshu ni naritakatta sou desu. Katanya, waktu kecil, Rin ingin menjadi pemain sepak bola. Minasang, dari contoh kalimat ini kita mengetahui bahwa si pembicara tidak tahu langsung dari Rin, tapi hanya mendengar dari perkataan orang lain. Oleh karena itu, dalam kalimat ini kita menggunakan pola sou desu. Hal yang harus Minasang perhatikan saat menggunakan pola nani-nani soda adalah, yang pertama, informasi bersumber dari orang lain atau media, bukan pendapat pembicara. Yang kedua, sering digunakan bersama dengan nani-nani ni yoruto untuk menunjukkan sumber informasi. Hai Minasang, kita lanjutkan ke pola kalimat berikutnya. Node, artinya karena, sebab, atau oleh karena itu. Node digunakan untuk menyatakan alasan atau sebab dari suatu tindakan atau kondisi. Rumus untuk menggunakan pola ini adalah kata benda ditambah na ditambah node. Yang kedua, kata sifat na ditambah node. Yang ketiga, kata sifat i langsung ditambahkan dengan node. Dan yang keempat, kata kerja bentuk biasa ditambahkan node. Kita lihat contoh kalimatnya. Jisho wasureta node tomodachi ni karimashita. Karena saya lupa kamus, saya meminjam dari teman. Kita lihat di sini ada kalimat yang menyatakan bahwa ia meminjam dari teman dan dia menggunakan node untuk menyatakan alasannya, yaitu karena saya lupa membawa kamusnya. Hal yang harus Minasang perhatikan dalam menggunakan pola node adalah, yang pertama, untuk permintaan atau permohonan yang sopan, sebaiknya gunakan node daripada kara. Yang kedua, node tidak dapat digunakan di akhir kalimat. Contohnya, densha no jiko ga atta node desu. Ini merupakan contoh kalimat yang salah. Jadi, kalimat tersebut seharusnya menjadi densha no jiko ga atta kara desu. Minasang, kokomade dou desu ka? Apakah Minasang masih bersemangat untuk melanjutkan pola kalimat berikutnya? Hai, shuchū shimashou. Mari kita berkonsentrasi. Kita lanjutkan ke pola berikutnya. Noni. Artinya padahal atau meskipun. Noni digunakan untuk dua hal. Yang pertama, menyatakan kenyataan yang berbeda dari apa yang diharapkan. Yang kedua, menunjukkan perasaan terkejut, kecewa, atau penyesalan. Rumusnya adalah kata benda ditambah na, kemudian ditambah noni. Yang kedua, kata sifat na ditambah na dan ditambahkan noni. Yang ketiga, kata sifat i ditambahkan noni. Dan yang keempat, kata kerja bentuk biasa ditambah noni. Contoh kalimatnya adalah, kono apato wa eki kara toi no ni yachin ga takai. Meskipun apartemen ini jauh dari stasiun, harga sewanya mahal. Dari contoh kalimat ini, kita dapat melihat bahwa harapan pembicara dengan kenyataannya berbeda. Ia berharap apartemennya yang jauh ini harganya mungkin lebih murah. Tapi kenyataannya adalah, meskipun apartemennya ini jauh, harga sewanya tetap mahal. Ada beberapa hal yang Minasang harus perhatikan dalam menggunakan pola noni. Yang pertama, setelah noni harus berupa kalimat yang menyatakan fakta. Tidak boleh diikuti kalimat berupa kehendak, ajakan, atau dugaan seperti masho, tai, toomou, desho, dan sebagainya. Yang kedua, gunakan bentuk noni untuk menyatakan ketidaksesuaian antara dua fakta atau kondisi. Hai Minasang, kita lanjutkan ke pola kalimat berikutnya. Selanjutnya, te shimau, artinya sudah selesai atau menyesal.
Fungsinya digunakan untuk dua hal. Yang pertama, menyatakan bahwa suatu tindakan telah selesai dilakukan. Yang kedua, menyatakan perasaan menyesal, kecewa, atau tidak diharapkan. Rumus kalimatnya adalah kata kerja bentuk T ditambah shimau. Kita lihat contoh kalimatnya. Kono hon wa omoshirokata kara ichinichi de yonde shimaimashita. Karena buku ini menarik, saya selesai membacanya dalam 1 hari. Di contoh kalimat ini sesuai dengan fungsi yang pertama, yaitu menyatakan telah menyelesaikan sesuatu, yaitu selesai membaca buku dalam 1 hari. Contoh kalimat yang kedua, watashi no pasokon ga kowarete shimaimashita. Laptop saya rusak. Di contoh kalimat ini, pembicara mengekspresikan rasa kecewanya yang menyatakan bahwa laptopnya rusak dan ia merasa kecewa dengan hal tersebut. Yang perlu minasang catat adalah yang pertama, pola teshimau ini digunakan baik untuk menyatakan penyelesaian maupun penyesalan. Bisa digunakan dalam bentuk biasa yaitu teshimau, bentuk sopan teshimaimasu, atau bentuk kasual seperti chau untuk teshimau dan jau untuk deshimau. Pola kalimat berikutnya adalah te miru, artinya coba melakukan sesuatu. Rumusnya adalah kata kerja bentuk te ditambah miru. Hajimete keki o yakimashita. Tabete mite kudasai. Saya pertama kali memanggang kue, silakan coba makan. Hal yang harus minasang perhatikan dalam menggunakan pola kalimat ini adalah yang pertama, digunakan untuk menunjukkan usaha mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bentuk sopannya adalah te mimas dan bentuk lampaunya adalah te mimashita. Selanjutnya adalah nani-nani yasui atau nani-nani nikui. Artinya, mudah untuk melakukan sesuatu atau sulit untuk melakukan sesuatu. Nani-nani yasui digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu mudah dilakukan. Sedangkan nani-nani nikui digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu sulit dilakukan. Rumus kalimatnya adalah kata kerja bentuk mas, kita hilangkan masnya, kemudian kita tambah yasui atau nikui. Contoh kalimatnya adalah kono kusuri wa nigakute nomi nikui desu. Obat ini pahit dan sulit untuk diminum. Di contoh kalimat ini dinyatakan hal yang sulit dilakukan adalah untuk meminum obat karena obatnya pahit. Hal yang minasang harus perhatikan untuk menggunakan pola kalimat ini adalah yasui untuk hal yang mudah dilakukan, sedangkan nikui untuk hal yang sulit dilakukan. Tidak digunakan untuk menyatakan kemampuan seperti bisa atau tidak bisa, tapi lebih ke kecenderungan atau kesan subjektif terhadap suatu hal. Minasang, kita akan masuk ke pola kalimat yang terakhir. Ayo kita cek bersama-sama. Ga suru, artinya ada rasa, bau, atau suara. Digunakan untuk menyatakan adanya rasa, bau, atau suara yang terasa atau terdengar. Rumusnya adalah kata benda yang berupa aji, rasa, oto, suara, nioi, bau, nado, dan sebagainya, ditambah ga suru. Kita lihat contoh kalimatnya. Kodomo no koe ga shimasu ne. Terdengar suara anak-anak ya. Di sini, koe ga shimasu menyatakan bahwa pembicara mendengar suara anak-anak. Minasang, otsukaresama deshita. Selamat, kalian telah menyelesaikan Bunpo part ketiga. Apakah materi kali ini bikin otak berputar kayak mesin juicer? Atau justru bikin kalian makin jatuh cinta sama keindahan bahasa Jepang? Tapi jangan senang dulu, karena selanjutnya akan ada kuis yang menantang yang akan membuktikan apakah kalian menguasai materi ini atau tidak. Oke, langsung aja kita masuk ke kuis yang pertama.
Minasang, berapa soal yang bisa kamu jawab dengan pede? Dan apakah jawaban itu benar? Tenang aja, nggak perlu takut salah, yang penting jangan pernah berhenti. Jika kamu salah menjawab kuis, santai aja, itu tandanya otak kamu lagi upgrade. Kalau kamu masih bingung, repeat, and repeat again, sampai otak itu bilang, oh gitu loh. Kalau kamu ngerasa materinya berat, justru itu tandanya kamu sedang naik level. Jadi nggak ada alasan buat nyerah ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ja, mata ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.